Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 10 TKRO 2. Jumpa lagi di pelajaran TDU atau Teknologi Dasar Otomotif. Perlu kita ketahui bahwasanya minggu kemarin kita sudah melaksanakan PHT atau ulangan harian terpadu. Jadi diharapkan anak-anak semua kelas 10 TKRO 2 yang belum merasa melakukan PHT silakan bisa menghubungi Bapak Ibu guru yang bersangkutan sesuai dengan mata pelajarannya. Kemudian untuk pelajaran TDU masih ada beberapa yang belum mengerjakan juga, sudah saya nilai, sebagian juga belum maksimal. Kalau bisa ya secepatnya agar tidak numpuk ya tugasnya ya. Kemudian yang kedua, presensi pagi diharapkan selalu diisi walaupun ditutup sampai dengan jam 12 siang. Kalau bisa tetap diisi, walaupun kamu bisa nulisnya jam 5 ya silakan, karena saya juga bisa mengerti kondisi dan keadaan kalian. Kemudian untuk informasi-informasi yang ada di WhatsApp atau di grup kelas itu jangan pernah dilewatkan. HP itu digunakan bukan hanya untuk mainan saja. Kalian kalau malam biasanya saya yakin main game. Tolong dikurangi untuk main gamenya, karena kalian itu masih sekolah, masih anak-anak. Silakan kalau kalian main game itu boleh, asalkan tahu waktu. Karena pengalaman saya ketika bermain game, setelah terlalu asik itu nanti kalian menjadi males. Ketika mendapatkan tugas atau pekerjaan atau suatu hal, itu kalian akan menjadi malas karena sudah saking enaknya, nyaman, berada di zona nyaman karena game itu sendiri. Tolong untuk mulai dari sekarang anak-anak aku kelas 10 TKR 2 untuk game, baik itu kalian mau game di malam hari, itu dikurangi, bukan untuk dihilangkan tapi untuk dikurangi. Karena bermain game itu sebenarnya untuk refreshing kalian, tapi kalau terlalu over seperti kalian sampai tidak tahu pengumuman dari saya, yaitu artinya kalian tidak menghargai informasi yang diberikan oleh sekolah. Tapi nggak apa-apa, karena itu adalah hak kalian. Kalau misalnya kalian ingin seperti itu terus, saya juga tidak bisa melarang. Saya cuma bisa memberi arahan saja. Dan apabila nantinya kalian mendapatkan hasil yang mengecewakan bagi kalian semua, ya jangan pernah menyalahkan orang lain, karena orang lain sudah berusaha untuk memberitahu kalian, tapi kalian tetap saja melakukan apa yang kalian inginkan dengan sesuka hati. Seperti itu ya. Itu untuk wejangan saya di hari ini. Kita lanjut ke materi. Kemarin sudah pengertian mengenai ketiga, sekarang mengenai pengertian kebakaran. Nah, untuk pengertian kebakaran itu sendiri itu juga termasuk keselamatan kerja juga, karena biasanya banyak sekali perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik itu yang terbakar karena baik bisa dari kesalahan pribadi atau sesuatu yang tidak disengaja seperti konsleting ataupun yang lainnya. Dari pengertian itu sendiri, pengertian kebakaran menurut Kementerian Ketenagakerjaan, kebakaran itu merupakan suatu reaksi oksidasi yang bersifat eksotermis, berlangsung dengan cepat dari suatu bahan bakar yang disertai dengan timbulnya api atau penyalaan. Jadi kebakaran itu bisa muncul apabila ada unsur panas, kemudian ada unsur bahan bakar, dan yang ketiga ada unsur oksigennya. Apabila ketiga unsur tersebut
salah satunya tidak ada, maka penyalaan api itu sendiri tidak akan terjadi. Itu menurut pengertian kebakaran dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua, mengenai barang-barang yang mudah terbakar itu diklasifikasikan menjadi 3, yaitu bahan padat, bahan cair, dan bahan gas. Ini bisa kalian catat juga di buku catatan kalian, agar nantinya ketika kalian ada ulangan harian lagi atau kenapa, kalian bisa mengerjakan, jangan sampai salah, jangan sampai salah kemarin seperti kemarin. Contoh bahan padat itu sendiri contohnya adalah kayu, kertas, plastik, dan lain sebagainya, yang intinya itu sangat mudah terbakar dengan berbentuk padat. Kemudian dari bahan cair itu sendiri ada seperti bensin, ada cat, ada alkohol, dan berbagai jenis minyak seperti oli, premium, terus ada pilok, dan lain sebagainya, itu adalah berbentuk cair. Kemudian untuk berbentuk gas itu ada propana, ada butana, LNG, dan lain sebagainya. Di berbentuk gas itu dari ketiga bahan ini, padat, cair, dan gas, bahan yang sangat mudah terbakar itu adalah bahan yang berbentuk gas, karena cepat rambatnya gas atau titik nyala apinya itu sangat rendah. Itu ada bahan bakar dari bahan-bahan yang mudah terbakar dari gas, itu lebih mudah terbakar daripada cair ataupun padat. Kemudian yang ketiga, mengenai unsur-unsur yang menimbulkan kebakaran, itu sudah saya jelaskan tadi. Unsur-unsur utamanya adalah bahan bakar, adanya jenis bahan bakar yang mudah terbakar seperti bensin, alkohol, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada unsur oksigen atau zat pengoksida. Kemudian yang ketiga adalah sumber panas yang cukup untuk menaikkan temperatur bahan bakar sampai titik penyalaan. Jadi sudah saya jelaskan tadi unsur-unsur inti dari unsur-unsur yang dapat menimbulkan kebakaran itu yaitu ada 3. Yang pertama adanya bahan bakar, kemudian yang kedua adalah adanya oksigen, yang ketiga adalah adanya api atau sumber panas. Nah, apabila salah dari 3 unsur ini salah satunya tidak ada, maka nyala api itu tidak akan terjadi. Mungkin untuk penjelasannya lebih, apabila kalian memiliki bahan bakar, kemudian ada api tapi tidak ada oksigen. Contoh, kalau kalian membakar kertas atau bahan bakar itu di dalam ruangan yang kedap tanpa adanya oksigen, maka nyala api itu tidak akan bisa. Kemudian begitu pula apabila ada jenis bahan bakar dan oksigen tapi tidak ada sumber panas atau api di kutub utara, pasti kalian juga tidak akan bisa menyalakan yang namanya api. Begitu pula juga apabila ada oksigen dan ada api tapi tidak ada bahan bakarnya, maka juga kalian tidak akan bisa membakar dari suatu barang atau suatu hal yang zat yang akan dibakar. Nah, seperti itu bisa kalian catat untuk pengertian barang-barang penyebab kebakaran, kemudian unsur-unsur yang dapat menimbulkan kebakaran. Nah, untuk minggu depan kita akan masuk ke materi terakhir, yaitu adalah sumber potensi penyebab kebakaran. Itu adalah nanti dan APAR atau alat pemadam kebakaran. Nanti kita akan bahas di minggu depan, insya Allah. Itu adalah materi terakhir dari K3 ini. Setelah itu nanti kita akan lanjut ke materi, yaitu adalah mesin konversi energi. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jaga kesehatan, jangan pergi keluar apabila itu tidak penting, selalu menggunakan masker dan taati protokol kesehatan COVID-19. Terima kasih, selamat pagi.